cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu senantiasa sehat dan luar biasa. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Zahara yang akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah sarapan ya. Silakan siapkan alat dan buku tulisnya. Lalu atur jarak antara pandangan layar laptop atau handphone kalian dengan mata, diusahakan jangan terlalu dekat. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Luar biasa. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita tadi, pembelajaran kita hari ini, pembelajaran online kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran pertama, yaitu dengan tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada video berikut ini. Berikut kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati video tentang tata surya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata surya dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan mengamati video tentang tata surya, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik planet-planet dalam tata surya dengan benar. Yang ketiga, setelah kegiatan mengamati video tentang tata surya, peserta didik dapat membuat gambar planet dalam tata surya berdasarkan urutan yang terdekat dari matahari dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan membaca sebuah kutipan cerita teks fiksi, peserta didik dapat menjelaskan tuturan dan tindakan dari tokoh utama dalam kutipan cerita teks fiksi dengan benar. Yang kelima, setelah kegiatan membaca sebuah cerita teks fiksi, peserta didik dapat menunjukkan tuturan dan tindakan dari tokoh utama beserta unsur intrinsik pada cerita teks fiksi secara tertulis dengan benar. Baiklah, tentu sudah siapkan anak-anak ibu semuanya untuk belajar? Bagus sekali. Nah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan dan simak video pada berikut ini. Dari cuplikan video yang telah kalian tonton tadi, benda langit apa saja ya yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. Lalu pada siang hari kita dapat melihat matahari. Bulan, bintang, matahari, mereka itu apa ya? Ya, tepat sekali. Mereka adalah anggota dari tata surya. Lalu, tata surya itu apa ya? Baiklah anak-anak, supaya lebih jelas memahami tentang tata surya, ayo kita keluar angkasa bersama dengan ibu. Mau keluar angkasa bersama ibu? Oke, luar biasa. Sebelum kita keluar angkasa, mari kita bersiap-siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, anak-anak, akhirnya kita sudah berada di luar angkasa. Mari kita mengenal anggota sistem tata surya. Tata surya. Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah
planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteoroid. Kita akan mengenali anggota tata surya yang pertama, yaitu matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Matahari merupakan pusat tata surya karena memiliki ukuran sangat luas, yaitu 14 juta kilometer. Dengan demikian, matahari mempunyai gaya gravitasi yang amat besar. Di sekeliling matahari terdapat bola pijar berupa cahaya yang berisi gas panas yang disebut dengan korona. Cahaya matahari menjadi sumber energi utama di bumi. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari sebagai pusat tata surya sudah kita kenali. Selanjutnya kita akan mengenali planet-planet di tata surya. Planet, benda apakah itu? Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Dalam tata surya kita terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edarnya, yaitu berbentuk elips atau sering disebut dengan garis orbit. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Merkurius. Merkurius adalah planet pertama yang terdekat dengan matahari. Jarak planet 58 juta kilometer dari matahari. Planet Merkurius adalah planet yang terkecil di antara planet-planet lainnya. Planet ini tidak memiliki satelit layaknya Bumi yang memiliki bulan. Planet Merkurius memiliki lama revolusi paling pendek di tata surya kita atau sekitar 87,79 hari. Planet yang kedua adalah Venus. Venus merupakan planet paling panas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Apakah anak-anak pernah melihat dan mendengar istilah bintang kejora? Ya, dia adalah Venus. Planet yang paling dapat dilihat dari Bumi karena ukuran dan masanya mirip dengan Bumi. Planet ini sering dijuluki saudara kembaran Bumi. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi adalah planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Bumi sering disebut planet biru karena Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Bumi memiliki satu satelit alami yaitu Bulan. Planet yang keempat adalah Mars. Mars merupakan planet yang sering dijuluki dengan planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna merah. Planet ini memiliki atmosfer yang tipis, terdiri atas karbon dioksida. Planet Mars memiliki 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet yang terbesar di dalam tata surya, yaitu dengan ukuran diameter 143.000 km. Planet ini memiliki kandungan utamanya yaitu berupa hidrogen dan helium. Planet Jupiter terkenal dengan memiliki bintik merah raksasa di permukaannya. Bintik apakah itu? Ya, bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya.
Jupiter memiliki 63 satelit dengan satelit yang terbesarnya adalah satelit Ganymede. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet yang paling menarik di dalam tata surya, yang dikenal dengan planet bercincin. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran berbatuan debu dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus memiliki 60 satelit dan yang paling terkenal adalah Titan dan Enceladus. Selanjutnya, planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus merupakan planet yang terdingin di tata surya, yaitu dengan suhu sekitar minus 212 derajat Celcius. Uranus juga memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, dengan planet berputar miring karena porosnya hampir sejajar dengan orbitnya. Planet ini memiliki 27 satelit dengan satelit yang terbesar adalah Titania. Planet yang ke-8 adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari dengan memiliki jarak 4,5 miliar kilometer menuju matahari. Neptunus disebut sebagai kembaran Uranus karena memiliki ukuran yang hampir sama dengan planet Uranus. Selain itu, Neptunus memiliki bintik hitam. Bintik tersebut diperkirakan adalah badai raksasa. Planet ini memiliki 13 satelit dengan satelit yang terbesarnya adalah Triton. Ya anak-anak, akhirnya kita sudah selesai menjelajah keluar angkasa. Menyenangkan bukan menjelajah keluar angkasa bersama ibu? Luar biasa. Waktunya kita kembali ke bumi. Kita sudah sampai ke planet bumi kita tercinta. Baik, dari penjelasan video tentang tata surya beserta karakteristik planet-planet dalam tata surya tadi, silakan anak-anak menggambar 8 planet di tata surya mulai dari yang terdekat dengan matahari. Lalu, silakan kalian kerjakan soal evaluasi pada buku siswa tema 9, halaman 6, nomor 8A hingga F, yaitu tentang mengidentifikasi karakteristik planet-planet dalam tata surya. Baik, apabila tugasnya sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan melalui kontak WhatsApp Ibu. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, anak-anak, pada pembahasan video sebelumnya, seperti yang kita tahu, pada malam hari kita dapat melihat bulan dan bintang. Bulan dan bintang merupakan benda-benda dari luar angkasa. Nah, apakah anak-anak ibu pernah mendengar dongeng bulan dan bintang? Ya, luar biasa. Dongeng bulan dan bintang merupakan salah satu contoh dari teks fiksi. Apakah anak-anak ibu tahu teks fiksi itu? Ya, mari kita pelajari bersama. Apakah teks fiksi itu? Ya, betul sekali. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi si penulis, fiktif, tidak nyata, atau hayalan, seperti dongeng, cerpen, cerita rakyat, atau novel. Dalam teks fiksi biasanya terdapat tokoh yang berperan dalam cerita. Tokoh tersebut dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda lainnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut nantinya dapat membangun jalan cerita dari awal hingga akhir. Nah, anak-anak, teks fiksi yang telah kita baca dapat kita telusuri dari tuturan maupun tindakan langsung dari para tokohnya. Tujuannya agar kita dapat mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut, atau sering disebut dengan unsur-unsur intrinsik cerita. Lalu, apa saja ya unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita teks fiksi? Ya, tepat sekali. Yang pertama adalah tema. Tema berisi
berisi gagasan utama yang melatar belakangi sebuah cerita teks fiksi. Lalu yang kedua yaitu tokoh. Tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering dimunculkan dalam cerita atau percakapan teks fiksi. Lalu bagaimana ya cara menentukan tokoh utama? Ya, yang pertama kita dapat mengetahui dengan cara seberapa sering atau dimunculkan tokoh tersebut dalam teks. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan jalannya cerita. Misalnya tokoh tersebut sedang mengalami permasalahan. Kemudian tokoh tambahan merupakan tokoh yang berperan sebagai penunjang dari tokoh utama dalam teks fiksi. Yang ketiga adalah watak atau sifat tokoh. Nah, anak-anak, watak atau sifat tokoh dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis biasanya bersifat baik atau positif. Lalu, tokoh antagonis biasanya bersifat jahat atau negatif. Tokoh tritagonis biasanya bersifat bijak, yaitu sebagai jembatan penengah atau pendamai konflik yang ditimbulkan oleh tokoh antagonis. Nah, contohnya watak atau sifat tokoh tersebut yaitu suka menolong, rendah hati, pendiam, pemarah, dan lain-lain. Yang keempat adalah latar cerita atau setting, yaitu berupa gambaran tempat, waktu, atau situasi di tempat terjadinya peristiwa. Latar dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat contohnya seperti di hutan, di pantai, ruang kelas, taman, dan lain-lain. Contohnya latar waktu yaitu saat pagi, saat siang, saat malam, zaman dahulu, masa depan, dan lain-lain. Contoh latar suasana yaitu sangat sedih, berduka, senang, gembira, menegangkan, dan lain-lain. Yang kelima adalah alur cerita. Alur dapat dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, anak-anak, yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, anak-anak, itulah tadi unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita teks fiksi. Nah, anak-anak, sekarang untuk mengetahui penelusuran atau tindakan langsung dari para tokoh, mari kita baca kutipan cerita teks fiksi berikut. Malam itu, Bobby senang sekali memandang langit malam yang sedang cerah di halaman rumahnya. Bobby menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung jemarinya. Ia bisa merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajahnya. Banyak pengetahuan tentang bintang yang dihafalnya. Ayah bahkan sampai geleng-geleng kepala jika dia sudah berceloteh tentang bintang. Ada Orion, Sirius, Andromeda, dan Scorpius atau Scorpion. Tetapi yang menjadi favoritnya yaitu Sirius. Nah, anak-anak, dari kutipan cerita teks fiksi yang telah kalian baca tadi, siapakah tokoh utamanya? Ya, tepat sekali. Tokoh utamanya yaitu adalah Bobby. Sifat dari tokoh utama yaitu Bobby suka berceloteh tentang bintang yang dihafalnya. Nah, anak-anak, dari kutipan cerita teks fiksi yang telah kalian baca tadi, penulis tidak menghadirkan tuturan ataupun percakapan langsung dari para tokohnya, namun hanya menghadirkan melalui tindakan tokoh. Seperti Bobby yang sedang memandangi langit yang cerah dan juga Bobby yang sedang menatapi gugusan bintang. Kemudian gambar tokoh utamanya yaitu gambar Bobby. Lalu apakah pendapatmu tentang tokoh utama? Ya, pendapat ibu yaitu Bobby selalu ingin mencari tahu apa yang tidak diketahuinya tentang bintang. Ya, anak-anak, dari kutipan cerita teks fiksi yang telah kalian baca tadi, siapakah tokoh tambahannya? Ya, tepat sekali. Tokoh tambahannya yaitu ayah Bobby. Lalu, di manakah peristiwa terjadinya kutipan cerita tersebut? Ya,
yaitu di halaman rumah Bobby. Kemudian, kapan terjadinya peristiwa dalam kutipan cerita teks fiksi tersebut? Yaitu pada malam hari. Apa amanat dalam kutipan cerita teks fiksi tersebut? Ya, amanatnya yaitu pelajarilah semua pengetahuan dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan juga kita baca. Karena itu akan berguna untuk kita di masa depan. Oke anak-anakku, sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, apabila pembelajaran hari ini dirasa cukup, ada pertanyaan nggak ya? Ya, silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui WA atau WhatsApp group. Nanti Ibu akan menjawab dengan senang hati. Baiklah, sebagai tindak lanjut kegiatan kita hari ini, silakan anak-anak membaca sebuah karangan teks fiksi pada buku siswa tema 9, halaman 9 yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Apabila kalian telah selesai membacanya, silakan kalian kerjakan soal evaluasi pada buku siswa halaman 11 nomor 1 hingga 5, yaitu tentang menelusuri tuturan ataupun tindakan langsung dari para tokohnya. Baiklah, apabila tugasnya sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan melalui kontak WhatsApp Ibu. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tata surya beserta karakteristik planet-planet dalam tata surya. Kemudian kita sudah menelusuri tuturan ataupun tindakan langsung dari para tokohnya. Dan juga kita mempelajari unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita teks fiksi. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum